Salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Ataupa dalam seri pendalaman Alkitab Sekolah Sabat Dewasa Triwulan 2 yang ditulis oleh Mark M. Hassel dan Michael G. Hassel dengan tema minggu ini adalah mengapa penafsiran diperlukan. Arti kata penafsiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penafsiran adalah kata dasarnya adalah tafsir. Artinya adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Ayat intinya di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita percaya kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah itu ada karena Alkitab menyatakannya. Untuk mengenal Allah lebih baik, maka kita perlu belajar, kita perlu proses, kita perlu penjelasan, kita perlu wawasan. Maka Alkitab harus ditafsirkan dengan tepat sehingga kita mampu menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu lalu dan 2 minggu lalu kita sudah pelajari bahwa budaya, pengalaman, tradisi, dan akal sehat manusia yang sudah masuk dalam Alkitab sudah cukup. Tidak perlu ditambah sebab Alkitab menafsir dirinya sendiri. Pertanyaannya, mengapa penafsiran diperlukan? Jawabannya, penafsiran menjadi penting oleh karena penafsiran menjaga kesatuan doktrin dan pengajaran gereja, sehingga gereja mampu menyampaikan kebenaran dengan jelas dan benar tanpa menciptakan kebingungan dan kekacauan. Selesai pelajaran kita? Belum, masih ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutannya adalah, mungkinkah kita menafsirkan Alkitab dengan benar? Sebab di tangan kita hanya ada satu Alkitab. Namun ada begitu banyak pendapat, ada begitu banyak aliran yang kadang-kadang menggunakan Alkitab itu sendiri untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Berikut ini adalah aspek-aspek penting dalam penafsiran Alkitab. Aspek-aspek yang mempengaruhi penafsiran Alkitab paling sedikit ada 3. Yang pertama adalah orang yang menafsirkan Alkitab itu sendiri. Dan yang kedua adalah penulis penterjemahan Alkitab itu. Dan yang ketiga adalah budaya penulisan dan hasil penafsiran Alkitab. Yang pertama, orang yang menafsirkan Alkitab. Setiap pembaca Alkitab, saya, saudara, siapapun kita, sudah memiliki ide, sudah memiliki logika, sudah memiliki pendapat yang dipengaruhi oleh budaya, pendidikan kita, cara berpikir kita sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita menemukan Alkitab. Dan semua itu mempengaruhi penafsiran akan Alkitab. Kedua, dosa telah masuk ke dalam dunia dan mempengaruhi pikiran saudara, mempengaruhi pikiran saya dan cara berpikir kita, sehingga kita memandang realitas kehidupan ini satu dengan yang lain sangat berbeda, termasuk memandang Alkitab itu sendiri. Contoh sederhana, Alkitab mencatat bahwa hari kebangkitan Yesus adalah hari pertama, dan hampir semua kegiatan Yesus setelah kebangkitan dan sebelum kenaikannya dilakukan pada hari pertama. Orang yang pakai logika akan menafsirkan demikian. Karena Yesus selalu muncul pada hari pertama, itu artinya hari pertama itu sangat dimuliakan. Itulah sebabnya hari kebaktian Kristen adalah hari pertama. Masuk akal?
Pasti sangat masuk akal dan tidak salah, karena memang penafsiran itu pakai logika. Kita tidak perlu salahkan orang ketika dia berlogika seperti itu, masuk akal. Tetapi sekarang kita harus menerapkan penafsiran Alkitabiahnya. Penafsiran Alkitabiahnya itu demikian. Alkitab mencatat bahwa hari pertama adalah hari di mana semua orang baru memulai pekerjaan atau baru bekerja kembali setelah berhenti pada hari Sabat. Makanya Yesus juga memulai pekerjaannya dan pelayanannya pada hari pertama. Jika saja Yesus hidup di dunia ini sampai sekarang, maka dia akan terus memulai pekerjaan dan pelayanannya pada hari pertama. Seperti kita sekarang ini, kita baru memulai hari kerja kita di hari Senin. Dan semua kegiatan pertama kita itu di hari Senin. Mau bekerja di kantor, mau sekolah, apapun dilakukan pada hari Senin. Tidak berarti bahwa hari Senin lebih mulia daripada hari lain, tetapi itu adalah awal hari bekerja manusia. Demikian juga dengan hari yang pertama. Alkitab adalah buku yang konsisten, tidak berubah-ubah. Manusia yang suka berubah. Karena itu solusinya adalah mari kita menafsirkan Alkitab, bukan memasukkan pendapat kita terlebih dahulu, tetapi biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Kedua, penulisan, penterjemahan Alkitab. Alkitab dituliskan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Aram ini yang menggunakan bahasa Aram adalah buku Daniel dan buku Esther, dan bahasa Greka Koine. Setiap bahasa yang digunakan memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, dan penggunaan kata-katanya juga memiliki arti dan penafsiran yang berbeda-beda. Para pelajar Alkitab sangat terbiasa dengan kata ini, hermeneutik, yaitu seni dan keterampilan menafsirkan Alkitab. Karena tidak semua bahasa dunia ini memiliki arti yang tepat sama dengan bahasa asli dalam Alkitab, maka hermeneutik digunakan untuk membaca bahasa aslinya dan mencari padanannya yang tepat dengan bahasa yang kita gunakan sekarang ini. Boleh jadi kata itu tidak tepat di dalam bahasa Indonesia, tetapi ia tepat di dalam bahasa Batak. Boleh jadi ia tidak tepat di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak, tetapi dia tepat di dalam bahasa Jawa. Boleh jadi dia tidak tepat dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, tapi ia bisa tepat di bahasa Timur dan bahasa yang lain-lain sesuai dengan bahasa yang kita mengerti. Maka penafsir Alkitab terbaik yang harus kita teladani adalah Yesus. Ayatnya dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pada zaman Yesus belum ada perjanjian baru, yang ada adalah perjanjian lama. Dan untuk menerangkan tentang dirinya, ia menggunakan kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Dia tidak menggunakan logikanya, dia tidak menggunakan pendapatnya sendiri, tapi dia menggunakan Alkitab. Itu sebabnya Yesuslah teladan terbaik kita dalam menafsirkan Alkitab. Kedua, jemaat penafsir Alkitab terbaik yang harus kita teladani adalah jemaat Berea. Ayatnya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat ini bukan pendeta, jemaat ini. Tapi ketika mereka mendengar khotbah dari Paulus, dari Apolos, dari Timotius, maka mereka membaca ulang kitab suci. Apakah yang dikatakan mereka itu benar seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci? Artinya jemaat ingin memastikan bahwa
Khotbah dan penafsiran mereka tidak berdasarkan logika dan pendapat masing-masing, tetapi berdasarkan Alkitab atau kitab suci. 3. Budaya penulisan dan hasil penafsiran Alkitab. Pengetahuan akan latar belakang budaya timur sangat menolong kita untuk menafsirkan Alkitab. Budaya timur menyatakan setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, termasuk apa yang ia izinkan dilakukan oleh orang lain. Contohnya, Alkitab mencatat tentang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan yang bertanggung jawab atas kerasnya hati Firaun. Karena Tuhan mengizinkan hati Firaun itu menjadi keras. Dengan budaya ini kita akan pahami bahwa bukan Tuhan yang mengeraskannya, tapi Firaun mengeraskannya atas izin Tuhan. Dan budaya barat tidak mengenal hal yang seperti ini. Contoh lain, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jika kita berhenti di sini, maka kita akan memprotes Alkitab. Kok hanya dari satu orang? Tapi secara budaya timur seperti tadi, dia menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab, dan Yesuslah yang bertanggung jawab untuk penyebaran manusia ini. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita, dan dialah yang menyelamatkan kita, dan dialah yang menentukan batas-batas kita. Padahal kita berbeda budaya, kita berbeda bahasa, kita berbeda selera makan, kita berbeda makanan pokok. Tetapi karena Yesus, maka tanggung jawabnya untuk kita meskipun kita ini berbeda-beda. Kesimpulan, agar kita tidak keliru dalam menafsirkan Alkitab, mari kita ikuti teladan jemaat Berea. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu menggunakan Alkitab untuk menafsirkan dirinya sendiri. Yang kedua, hindarkan penggunaan logika dan pendapat manusia, tetapi gunakan Alkitab sebagai alat utama dalam menafsirkan dirinya. Alkitab tidak untuk diperdebatkan, tetapi dihidupkan. Jika hidup kita tidak cocok dengan Alkitab, minta Tuhan Yesus ubahkan kita agar cocok dengan Alkitab. Bukan Alkitab harus cocok dengan hidup kita. Jangan dibalik-balik. Kita yang harus mencocokkan dengan Alkitab. Dan yang ketiga, Alkitab sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa daerah. Meskipun ada keterbatasan di sana sini, namun Tuhan Yesus tetap terlibat dalam setiap proses itu. Maka marilah kita pelajari dan tafsirkan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk menafsirkan Alkitab ini baik dan benar, sehingga tetap terjaga kesatuan dan pengajaran dan doktrin gereja, sehingga tidak membuat kebingungan dan kekacauan kepada umat, tetapi kami satu di dalam Tuhan, satu di dalam Allah, karena kami tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan datang untuk menjemput kami semua untuk pulang ke rumah di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.